sudah bahas soal SOP penyidikan laporan Nikita Mirjani. Abang sudah menjelaskan karena prosedurnya harus jelas, harus ada barang bukti dan tanda kutip dua bukti yang bisa menekankan bahwa orang itu bisa jadi tersangka. Namun pada akhirnya kemarin Humas Polres Jakarta Selatan sudah menjabarkan bahwa kasus pelaporan Nikita Mirjani sudah masuk ke penyidikan. Gimana Bang soal komentar kasus sudah masuk ke penyidikan? Ya, seperti yang kita pernah wawancara dulu dengan Bapak kan, bahwa sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 6 tentang SOP penyidikan dan penyelidikan. Nah, pada waktu itu kan kita bilang bahwa kan waktu terakhir datang Padel ya, Atas lapor apa itu? Padel kan datang verifikasi terakhir itu ya. Nah, selesai itu kan kami bilang bahwa pastikan polisi akan gelar perkara. Nah, gelar perkara itu kan udah dilaksanakan. Nah, sekarang hasil dari gelar perkara kan sekarang status kan udah naik ke penyidikan dengan mengirim juga SPDP ke kejaksaan. Kemudian juga ada ke pelapor juga dan terlapor. Nah, otomatis kan kalau udah masuk ke penyidikan pasti tentu di situ udah ada tersangkanya, walaupun belum diumumkan, tapi pasti tersangka itu udah ada. dugaan lo. Gitu. Sekarang berarti kan prosesnya pasti akan terjadi pemanggilan saksi-saksi. Nah, saksi-saksi yang dipanggil itu kan di situ kan ya sifatnya bukan klarifikasi lagi, itu sifatnya udah sebagai saksi untuk masih disebutkan tersangkanya. Nah, nanti pemeriksaan tersangka juga nanti panggilan tersangka, bukan lagi terlapor. Nah, gitu. Dan di sini juga akan berlaku sanksi juga. Saksi misalnya dipanggil 2 kali tidak datang juga bisa dipanggil paksa. Itu saksi ya, apalagi tersangka. Nah, kemudian ada lagi nanti selesai tersangka diperiksa. Nah, ini kan akan ada sanksi lagi, apakah dia bisa ditahan apa tidak. Nah, itu wewenangnya penyidik. Dalam ini ya hak prerogatifnya lah. Tapi kan dari Apakah bisa dilakukan penahanan atau tidak? Nah, ada kriterianya. Dan apabila dia kooperatif, tidak menghambat penyidikan, tidak memperlambat atau tidak menghalang-halangi, kooperatif ya pasti ada pertimbangan. Tapi itu wewenangnya penyidik. Tapi dari kuasa hukumnya Pak Dek sendiri juga menyayangkan Bang, karena kan juga baru pertama kali dia dipanggil sebagai saksi ya atas lapor Nikita Mirjani. Tapi dengan proses yang berjalan akhirnya dapat embusan sudah masuk ke penyidikan Bang. Apa karena dipaksakan apa enggak sih Bang dari proses hukum ini Bang? Nah, inilah bukan saya mengatakan PH-nya kurang paham ya. Tapi apa dia enggak, kan udah jelas itu ada Perkap Kapolri ya nomor 6 tahun 2019 tentang ya tata cara penyidikan dan penyelidikan. Di situ kan diatur semua udah. Ya nggak perlu juga polisi harus berkali-kali kalau udah ya semua prosedur udah dijalankan. Terakhir kan ya Padel kan juga udah diklarifikasi, udah diperiksa. Iya. Ya otomatis kan ya habis itu kan prosedur memang gelar. Nah, kalau gelar udah ada 2 alat bukti meyakinkan ya penyidik. Kalau ini aku tengok udah bukan lagi 2. Ada 2 dan 3 bukti yang udah ada alat bukti. Yang satu sesuai 184 KUHP itu udah terpenuhi. Ya itu memang hasil gelar memang ya naik ke penyidikan, ya itu harus dihormati. Nah,
Nah, kalau disayangkan ya itu kan wewenangnya polisi. Sebenarnya dalam sistem beracara itu kan yang jelas kan pengacara itu aktifnya itu sebenarnya kan di pengadilan. Di persidangan lah, itulah haknya pengacara. Pembantahan juga. Ya, ini menurut saya polisi udah humanis lah menangani perkara ini. Karena apa? Ya karena kan keleluasaan dari para terlapor kan diberi keleluasaan. Ya kan pengacara juga dikasih keleluasaan. Padahal sebenarnya kan sifat pengacara dan pemeriksaan polisi kan cuma diam, tidak boleh mencampuri. Sifatnya cuma mengawasi penyidikan udah sesuai dengan koridor hukum apa tidak. Apa udah sesuai dengan KUHP apa enggak. Nah, udah sesuai dengan ya berkat Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang perlindungan HAM dari ya terlapor atau tersangka. Tugasnya kan itu tidak bisa ibarat kalau ada hak-hak dari tersangka yang dilanggar atau terlapor, baru itulah pengacara. Bukan di situ dia harus ngomong. Dia paling sifatnya melapor ke apa, ke atasan penyidik. Bang, tapi kan juga kemarin dia membuat press conference itu melalui Zoom. Dari pihak lawyers ini berpendapat, Bang, dari penyidikan ini kan atau nanti atau akan jadi terduga atau jadi tersangka juga kan bisa juga nanti bisa di P21, Bang, bisa dibatalkan juga nggak sih, Bang? Ya kalau prosedurnya dalam aturan acara, aturan Perkap nomor 6 tahun 2019 itu tentang penyelidikan dengan penyidikan itu, ya kan kalau udah diperiksa nanti udah naik ke penyidikan, diperiksa para saksi, kemudian diperiksa para tersangka, dengan dikirimnya SPDP ke kejaksaan, itu otomatis kan jaksa udah dengan ada SPDP itu udah bentuk tim peneliti, jaksa peneliti. Nah, kan? Nah, habis itu nanti setelah diperiksa semua, dikumpulkan bukti ya, pasti kan berkas kan dilimpah dulu ke apa? Ke CPU, jaksa. Nah, jaksa meneliti. Ya kalau udah memenuhi unsur ya formil dan materialnya, ya otomatis lanjut. Ya P21. Ya, tapi saya yakin ini kasus ini ya dalam pandang hukum saya dari pengalaman beracara, ini kasus pasti P21. Dari kita tengok dari bukti-bukti yang telah begitu gamblangnya ya di medsos, ini pasti P21. Tapi kan juga ada dugaan juga suatu saat dalam tanda kutip bisa dihentikan kalau itu buktinya tidak lengkap ya. Ya kan ada versi dong dari sisi hukum. Kalau Pak John bilang bahwa nanti ini udah siap P21 kan juga bisa juga dua versi bisa dihentikan kalau itu tidak ada bukti. Ya sebenarnya udah aku bilang, memang kan dalam proses penyidikan ini bisa juga P21. Ya kalau memang nanti jaksa peneliti mungkin unsur formil dan materi tidak penuhi kan dia kan pasti ngasih petunjuk lagi ke penyidik. Nah, dalam 14 hari kan penyidik akan memenuhi itu. Nah, apabila ini bisa dipenuhi, ya otomatis P21. Tapi petunjuk jaksa ini tidak bisa dipenuhi, ya otomatis ini kasus nggak akan pernah P21. Kan gitu. Atau ya nanti ya mungkin juga kan dengan misalnya kan diatur juga di Perkap Kapolri itu, apabila dia keberatan dengan menjadi tersangka, itu kan ada hak dia untuk mengajukan pra peradilan atau dia mengajukan gelar khusus ke wasidik. Gelar khusus ini kan nanti digelar, nanti kan dipanggil, ya kan, pelapor dengan tersangka itu digelar perkaranya, bisa di Barreskrim, bisa di Polda, bisa di Polres sendiri. Oke Bang, ada dua sisi Bang. Abang menekankan bahwa ini Padel bisa juga akan jadi tersangka, tapi di sisi lain ada juga nggak sih Bang, ada penghentian
Ya proses penghentian itu kan sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 6 itu ada 2 yang bisa dia lakukan. Ya untuk internal merasa dia mungkin adalah bukti bahwa dia merasa tidak bersalah atau penyelidikannya menurut dia tidak memberikan keadilan sama si tersangka ini, ya dia kan bisa mengajukan gelar perkara khusus namanya itu ke unsur pengawasan, dalam hal ini ya Biro Wasidik. Biro itu ya pengawas penyidik. Ini kan biasanya kan di situ ada unsurnya Propam, ada unsurnya ya, Irwasu, kemudian ada unsurnya Dipkum, kemudian para penyidik senior, ya kan, dan kemudian juga ada ahli. Nah, nanti terlapor dan pelapor untuk memaparkan di situ. Nah, nanti dinilailah oleh tim Biro Wasidik ini, tim gelar namanya. Nah, apa rekomendasinya? Ya kalau ada yang kurang ya biasanya dikasih kesempatan penyidik untuk memperdalam lagi apa yang kurang. Nah, kalau memang dia tidak memenuhi alat bukti formilnya itu 2 alat bukti, ya pasti rekomendasinya itu perkara harus dihentikan. Namanya harus di SP3-kan. Dan kedua, unsur di luar internal itu namanya prapik, pra peradilan diajukan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, kalau kita tengok ya mungkin Rasman ini kalau SP3-nya itu katanya dikeluarkan oleh maksudnya hasil gelar perkara di Barreskrim, ya berarti kan itu gelar perkara khusus yang diajukannya. Berarti di internalnya polisi tidak melalui prapik. Tapi kan juga ada kekecewaan nih lawyernya sendiri bahwa kalau ada dari pihak klien itu berbohong, dia akan mengundurkan diri dengan perkaranya, kasusnya sudah nyampe ke penyidikan. Gimana nih Abang sebagai pernah menangani kasus-kasus perkara ini, ya kan? Ya kalau secara etika ya haruslah. Kalau secara etika, kalau saya pengacara juga, apabila memang klien itu berbohong, ya otomatis kita ya wajib, ya etikanya wajib lah kita mengundurkan diri karena kita merasa dibohongan. Bohongin karena kita kan melakukan pembelaan ini kan harus ada kejujuran dari klien. Ya kan? Betul. Apalagi nanti jangan sampai kita salah langkah. Yang kita apakan langkah hukum yang tidak, karena kita menerima sepihak ternyata dia benar-benar pelakunya. Ya kalau saya jadi lawyer ya pasti mundur saya. Untuk apa? Tapi kalau dia jujur, saya mau melakukan, memang saya yang bersalah, tapi bagaimana saya bisa diringankan. Nah itulah, itu baru kita bela, ya kan? Seperti kasus Samar Joni kami tangani, ya kan jelas itu situ kan. Ya kalau alat buktinya 2 alat bukti udah terpenuhi, benar, kan? Nah, tapi kan dia minta bagaimana meringankan. Nah, dia kan penyalahguna. Nah, dia kan tempatlah hukumnya di penyalahguna kan gitu, bukan sebagai pengedar. Nah, itulah kita perjuangan. Alhamdulillah kan diringankan. Oke, cakep. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap di Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.